Seberapa kuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar adalah khalifah atau pemimpin pertama umat Islam dan negara Madinah setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau dipilih karena dipercaya sebagai orang terdekat Nabi yang diharapkan mampu mengemban tugas politik dan pemerintahan negara Madinah. Abu Bakar adalah sosok pemimpin yang underrated karena tidak banyak yang mengulas kepemimpinan beliau seperti orang membahas Umar. Padahal jika kita murni membaca statistik, prestasi Abu Bakar sebagai khalifah sangatlah hebat. Ia berhasil memadamkan banyak sekali pemberontakan setelah Nabi wafat, dimulai dari kaum murtad, kaum yang menolak zakat, hingga gerombolan Nabi palsu, terutama si paling ngaku Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab, yang memiliki 40.000 pasukan tangguh di Yamamah. Abu Bakar juga merintis menaklukkan Irak dari Persia, juga Sam dari Romawi, yang saat itu mereka dikenal sebagai negara superpower yang sakit. Ia mampu memenangkan semua peperangan termasuk perang Yarmouk di dekat Syam dengan mengutus komandan-komandan hebat seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, Muthanna, Amr bin As, dan sebagainya. Abu Bakar juga merintis pembukuan Al-Quran yang sebelumnya hanya terdapat pada ingatan para penghafal Al-Quran saja. Dan semua hal hebat itu Abu Bakar lakukan hanya dalam waktu 2 tahun saja. Namun karena masa pemerintahnya yang singkat itu, mungkin membuat banyak orang tidak meng-highlight banyak kepemimpinan beliau. Jadi bagaimana menurut kalian? Seberapa kuat Khalifah Umar bin Khattab? Umar merupakan khalifah kedua umat Islam yang bergelar Amirul Mukminin. Umar dipilih oleh Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai khalifah karena Umar terkenal dengan kecerdasan dan ketegasannya dalam memimpin. Secara fisik dan mental, Umar terkenal sangat kuat. Beliau memimpin selama 10 tahun dan telah mencapai prestasi yang luar biasa sebagai seorang khalifah. Di antaranya menaklukkan Persia, merebut Syam sepenuhnya dari Romawi, membuat administrasi pemerintahan dan ketentaraan yang rapi, menaklukkan dan membebaskan Palestina, hingga menetapkan kalender baru yaitu kalender Hijriah sebagai kalender negara. Berkat prestasinya itu, Umar menjadi salah satu khalifah yang paling terkenal dan banyak dibahas oleh para sejarawan. Namun meskipun memiliki kekuasaan yang besar, Umar juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat menghormati ilmuwan. Setiap kebijakannya selalu ia tanyakan pada ahlinya seperti Ali bin Abi Thalib untuk urusan hukum, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk urusan ekonomi, hingga Abdullah bin Mas'ud untuk urusan agama. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan secara penampilan juga sama sekali tidak menunjukkan seorang penguasa besar. Namun jika memandang matanya, maka akan merasakan aura yang kuat dari sosok Umar bin Khattab. Jadi bagaimana menurut kalian? Seberapa hebat Khalifah Utsman bin Affan? Utsman adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan dan kedermawanannya. Beliau menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah ketiga melalui pemilu di antara 5 kandidat lainnya, yaitu Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Uniknya, Utsman sudah berusia 70 tahun saat terpilih menjadi khalifah. Beliau memimpin selama kurang lebih 12 tahun, yang oleh banyak sejarawan, pemerintahan beliau dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase 6 tahun pertama dan fase 6 tahun kedua. Di 6 tahun pertama, beliau meneruskan ekspansi wilayah pendahulunya yaitu Umar bin Khattab. Utsman berhasil menguasai Armenia, Khorasan, Afrika Utara, dan banyak wilayah lainnya. Khalifah juga membangun angkatan laut pertama umat Islam atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan dan langsung mendapatkan kemenangannya di Siprus. Di bidang agama, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan kodifikasi Al-Quran yang selanjutnya terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sayangnya, di fase 6 tahun selanjutnya, Khalifah diserang banyak fitnah dari dalam dan luar negara ketika kebijakan pengangkatan pejabat dari keluarga Umayyah dipolitisasi sedemikian rupa hingga prestasi pemerintahannya terhenti untuk menghadapi fitnah tersebut. Hingga akhirnya fitnah dan konspirasi semakin liar dan pada puncaknya para demonstran berhasil membunuh Khalifah Utsman yang saat itu sedang membaca Al-Quran. Jadi bagaimana menurut kalian? Seberapa kuat Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad. Di masa Nabi berdakwah, ia dikenal sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Bakatnya sebagai seorang satria memang luar biasa. Tercatat bahwa Ali bin Abi Thalib memegang win rate 100% ketika melakukan duel atau perang tanding, seperti di Perang Badar, Perang Uhud, dan yang paling terkenal duel legendaris beliau melawan Amr bin Abdwud ketika Perang Khandaq. Ali juga merupakan seorang ilmuwan di bidang agama dan hukum karena memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan banyak belajar langsung dari Nabi. Beliau dibeat menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan setelah beliau terbunuh. Sayangnya, saat Ali memimpin adalah masa di mana fitnah sudah pada klimaksnya. Banyak terjadi perselisihan dalam negeri akibat fitnah itu, terutama perselisihannya dengan gubernur Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka berbeda pandangan mengenai kasus
terbunuhnya Utsman. Ali berpendapat bahwa kepemimpinan umat dan negara harus diambil alih terlebih dahulu agar stabilitas politik terkendali dan bisa mengerahkan aparat untuk mengusut tuntas. Tapi Muawiyah berpendapat bahwa pembunuh Utsman harus diusut tuntas dulu, baru ada pemilihan khalifah baru. Perselisihan inilah yang nantinya akan menimbulkan lembaran gelap sejarah peradaban Islam dengan munculnya perang Siffin akibat fitnah dan isu yang digoreng oleh musuh negara. Tapi setelah Ali wafat, karena ada konspirasi dari pihak ketiga yaitu Khawarij, Muawiyah pun bersedih dan berkata bahwa ia tidak pernah membenci Ali karena sosok Ali sosok yang istimewa dan tidak layak dibenci. Bagaimana menurut kalian?